Halo everyone, welcome back to my YouTube channel di Lia Daily. Halo, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat aja ya. Pokoknya harus tetap stay safe dan juga jaga kesehatan kalian ya. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan sharing mengenai experience-ku dulu waktu mendapatkan tempat kuliah. Langsung aja ke ceritanya ya. Jadi aku itu lulus di tahun 2018, kalau nggak salah di bulan Mei. Nah, waktu SMA itu aku kepengen banget buat masuk ke STAN atau ke perguruan tinggi negeri. Tapi prioritasku tetap untuk masuk ke STAN. Dan mulai dari kelas 2 SMA aku juga sudah mulai mempersiapkan buku-buku tentang STAN juga. Dan aku bakal memperlihatkan rekap pendaftaran waktu itu. Ini adalah rekap pendaftarannya, cukup banyak. Dan cukup banyak juga budgetnya, yaitu sekitar Rp1.500.000. Nah, yang pertama itu aku daftar SNMPTN di UNY dan juga di UNES dengan jurusan manajemen dan juga pendidikan biologi. Nah, buat kalian nih yang mau daftar SNMPTN, sebaiknya kalian daftar sesuai dengan jurusan kalian waktu SMA. Misal kalian daftar IPA, ya kalian harus daftar di prodi yang relate sama IPA. Nah, pada saat itu aku sebenarnya jujur aku nggak tertarik buat daftar SNMPTN karena kemungkinan kecil aku bisa diterima di SNMPTN. Karena kan waktu itu aku pengen banget buat masuk ke program studi yang berbau IPS gitu. Kalau nggak di akuntansi ya di manajemen. Dan karena aku berpikir kesempatan gak datang 2 kali, ya udah aku daftar aja SNMPTN dengan jurusan manajemen dan juga pendidikan biologi. Nah, terus ternyata aku gagal di SNMPTN. Yang kedua, aku mendaftar SBMPTN di UGM dan juga UNY dengan program studi akuntansi dan juga manajemen. Waktu itu tes SBMPTN-nya di SMK Jogja, aku lupa SMK-nya namanya apa. Dan jujur waktu itu aku kurang persiapan buat SBMPTN. Aku cuman bermodalkan belajar dari internet aja. Nah, ya udah, mungkin karena kurang maksimal, jadi aku nggak keterima di SBMPTN. Dan kemudian yang ketiga, aku mendaftar ke STAN. Aku lumayan cukup lama belajar karena proses pendaftaran sampai ke tesnya itu cukup lama. Jadi aku masih banyak waktu buat belajar dan aku memaksimalkan waktu belajarku. Aku belajar bareng temanku juga dan aku juga punya buku pegangan juga. Dan aku benar-benar belajar serius buat masuk ke STAN. Dan waktunya tiba, ternyata waktu tes aku nggak diterima karena nilai TBI dan juga nilai TWK-ku tidak sesuai dengan ambang batas. Nah, ya udah, waktu itu aku gagal di STAN. Dan yang keempat, aku daftar ujian mandiri UNS. Di sini aku mendaftar ujian mandiri UNS di jurusan akuntansi dan juga manajemen dengan menggunakan jalur ujian mandiri menggunakan nilai SBMPTN. Kenapa aku memilih jalur nilai SBMPTN? Karena ujian mandiri itu tesnya dilaksanakan di perguruan tingginya yang mengadakan. Karena aku berpikir aku nggak mungkin ke Solo karena jaraknya cukup jauh, jadi aku memilih menggunakan nilai SBMPTN. Dan ternyata gagal. Dan yang kelima, aku mendaftar di ujian mandiri UNY dengan jurusan manajemen dan juga akuntansi. Di sini aku benar-benar memanfaatkan waktuku karena ujian mandiri itu adalah jalur terakhir di mana kita bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Pada saat itu aku benar-benar berusaha dan belajar. Aku pinjam buku juga di saudaraku tentang ujian mandiri. Dan akhirnya pada saat tes, aku merasa percaya diri saat mengerjakan. Dan finally ternyata gagal juga. Di situ aku benar-benar gak ngerti lagi mau gimana. Karena ujian mandiri pada saat itu sudah mulai banyak yang tutup. Tapi untungnya aku tetap cari-cari informasi di internet. Mana aja perguruan tinggi negeri yang masih membuka jalur ujian mandiri. Dan alhamdulillah pada saat itu aku menemukan 2 perguruan tinggi, yaitu di IPB dan juga Undip. Nah, yang IPB sendiri itu seminggu
sebelum penutupan. Untuk yang undip itu hamin sehari sebelum penutupan. Dan waktu itu jujur aku nggak ngerti yang namanya undip itu universitas di mana dan seperti apa gitu. Kemudian aku pun langsung cepet-cepet cari tahu tentang undip, dan ternyata undip itu lokasinya ada di Semarang, dan aku memutuskan buat mengikuti ujian mandiri yang undip. Nah, waktu itu ujian mandiri yang undip itu khusus buat sekolah vokasi, yaitu untuk diploma 3 atau diploma 4. Nah, aku ini mendaftar D3 manajemen pemasaran dan juga manajemen. Dan waktu tes yang undip itu aku bener-bener gak ada belajar sama sekali karena aku udah pasrah. Kayak ya udahlah, kalau misal aku nggak keterima, aku gap year aja tahun ini, karena memang aku pengen banget buat masuk ke STAN, kalau nggak di perguruan tinggi negeri. Kalau aku nggak dapet negeri, ya udah aku mending gap year aja. Dan alhamdulillah aku bisa diterima di Undip. Bersyukur banget waktu itu, happy banget, seneng banget sampai nangis-nangis karena sekian penolakan. Akhirnya aku bisa diterima di Undip dan aku pun melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro. Tapi nggak sampai situ aja, aku daftar lagi di STAN pada tahun 2019 karena masih ada satu lagi kesempatan buat aku mendaftar. Pada saat itu aku di semester 2 waktu kuliah, dan aku bener-bener mempersiapkan untuk tes ke STAN, dan aku mengikuti beberapa tryout juga. Dan waktu itu aku tes di Gedung Keuangan Negara Semarang, dan ya mungkin emang belum rezekinya, aku kurang di skor TKP. Miris banget sih sebenarnya, kurang 4 poin aja, tapi mungkin emang belum rezekinya. Jadi ya udahlah, aku bersyukur aja dengan saat ini aku bisa kuliah di Undip, dan alhamdulillah aku juga sudah sidang, tinggal menunggu wisuda. Itulah cerita perjalananku mendapatkan tempat kuliah. Memang semuanya itu membutuhkan proses. Nah, buat kalian nih yang mungkin kisahnya sama seperti aku gitu, emang membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan tempat kuliah seperti aku, atau perjuangan apapun yang lainnya, itu harus kalian tetap syukuri. Dan aku yakin setiap perjalanan, setiap usaha pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada ekspektasi kita. Dan jujur aku merasakan hal yang jauh lebih baik aku di Undip. Dan buat kalian pokoknya tenang aja, karena menurutku nih ya, apa yang aku rasain pada saat ini, aku merasa mungkin aku belum tentu jauh lebih baik jika aku diterima di STAN atau perguruan tinggi negeri yang lainnya. Dan aku di sini juga bisa lebih berkembang dan juga lebih percaya diri, dan juga lebih mengembangkan diri aku. Dan menurutku ya, ketika kita tidak diberikan hal yang kita inginkan, belum tentu itu adalah hal yang buruk buat kita. Malah justru Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan dan apa yang cocok buat kita. Jadi buat kalian yang mungkin belum mendapatkan kesempatan buat kuliah di perguruan tinggi yang kalian inginkan, atau kalian diterima di perguruan tinggi yang bukan kalian inginkan, pokoknya kalian harus tetap semangat dan improve diri kalian supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih berprestasi dan juga lebih bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya harus tetap semangat. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku, Lia Daily, supaya aku lebih semangat buat bikin konten selanjutnya. Bye, see you!